Halo guys, nama saya Sarah. Jadi sekarang saya lagi kedatangan tamu dari jauh sih katanya. Menurut saya dia spesial banget sih. Oke, ini dia. Halo Vida. Halo. Saya mau tanya kamu nih, kegiatan kamu sehari-hari itu seperti apa sih? Oke, kegiatan aku tuh full dengan belajar. Jadi setiap hari kamu belajar. Ya, dari subuh hingga malam. Kamu nggak makan atau minum atau bermain seperti orang-orang, seperti teman-temanmu? Makan minum sih, iya, tidur juga. Tapi main ya agak jarang. Biasanya kamu belajar sampai jam berapa? Mulai belajar itu sampai Kalau subuh dari selesai subuh hingga jam 6 lebih. Nah kalau siang-siang itu dimulai dari jam setengah 2 hingga jam 3. Nah terus kalau sore dari orang selesai sholat asar hingga hingga ngaji apa? ngaji maghrib. Kamu nggak ngaji juga? Ngaji sih, ada jeda untuk mengaji, untuk makan, minum, tidur dan sebagainya. Kalau malam kamu belajar juga? Iya, Sampai jam berapa kira-kira? aku tuh mulai belajar dari jam 8 sampai jam 11. Jadinya kamu nggak dapat tidur siang? Gak dapat sih, tapi ya dapat ilmu. Ya juga sih. Kamu nggak mau apa kayak teman-teman itu pergi healing sama keluarganya, main-main dan lain sebagainya? Bukannya nggak mau sih, tapi ya saya itu memikirkan masa depan, saya itu mau jadi apa besok. Ya tapi kalau saya mengikuti teman-teman saya yang sedang di luar, sedang bermain, healing itu, saya nggak dapat apa-apa di dunia. Ya juga sih. Saya setuju dengan kamu. Kamu belajar di mana? Di rumah atau ada tempat les kamu atau gimana? Oke, kalau belajar sih aku punya tempat untuk belajar. Aku tuh kursus Kursus apa? kursus bahasa Inggris, MTK, macam-macam. Di sana kamu cuma diajarin MTK atau ada pelajaran yang lain juga? Selain MTK tuh kita diajar macam-macam, dari bahasa Inggris, ya bagaimana attitude orang ke orang yang lebih besar, bagaimana cara menghormati guru dengan baik, ya lain-lain. Oh, jadi kamu belajar di sana Ya, setiap hari? ya setiap waktu. Kamu nggak ada libur sama sekali atau gimana? Ya kalau ada kalau ada acara yang keluarga tuh yang lucu itu. Kamu nggak apa namanya? Kamu nggak libur pas hari Minggu? Ya enggak, kita tuh full agendanya dari Senin hingga Minggu tuh full semua. Kamu kenapa sih sampai mau belajar sampai jam 11 dari pagi subuh sampai siang sore sampai malam itu kenapa? Oke, saya tuh belajar karena saya tuh memikirkan masa depan. Saya besok saya menjadi apa, bagaimana kehidupan saya untuk masa depan. Karena itu saya memutuskan untuk saat saya sedang masih kecil, saya ingin belajar. Kamu nggak capek apa belajar terus? Capek kan kita tuh belajar pakai otak, nggak pakai tenaga. Iya sih, tapi kamu nggak pernah istirahat, tapi kan juga kamu nggak tidur siang atau ini lain sebagainya. Nah jadi itu nggak jadi masalah buat saya. Nggak tidur siang lah, nggak main lah, nggak healing lah, nggak jadi masalah. Yang penting
saya melakukan yang terbaik untuk diri saya sendiri. Oke, motivasi kamu itu apa sih sampai kamu mau belajar siang, pagi, malam sampai nggak bosan-bosan itu? Kenapa? Saya itu termotivasi dengan kata pepatah. Apa tuh? Kata pepatahnya tuh bilang ya terlebih dahulu apa ya, sakit-sakit terlebih dahulu, bersenang-senang kemudian. Oke. Menurut kamu sekolah itu penting apa enggak? Ya penting sih, karena tanpa sekolah ya kita tuh kayak hewan, nggak punya otak. Kadang-kadang juga nggak mikir ini bagus atau enggak gitu. Tapi ada loh anak-anak zaman sekarang kalau sekolah bukan karena mau menuntut ilmu, tapi karena mau beli jajan lah, bermain sama teman-temannya dan lain-lain. Ya gitu sih, emang anak zaman sekarang tuh ya kayak gitu sifatnya. Kalau kamu gimana sifatnya? Oke, aku tuh sekolah bukan buat main, bukan buat belanja, buat apa juga. Di sekolah belanja kan habis-habisin uang. Setuju, guys, setuju. Tapi gimana nih menurut kamu kalau banyak kan di luar sana anak-anak sekarang itu nggak nurut sama orang tua, ngelawan, kayak itu dah, kayak anak sekarang zaman sekarang itu kayak nakal-nakal banget. Gimana menurutmu? Menurut saya sih kalau anak kayak gitu tuh harus diberi pelajaran agar dia tidak mengulangi kesalahan yang pernah dibuat. Pelajaran apa? Ya kayak ya dihukum, bagaimana dihukum seperti tidak mengikuti tidak mengikuti pelajaran saat sekolah gitu kan. Buat apa juga bermain di sekolah itu, buat apa kan tujuannya manusia buat sekolah tuh buat mempintarkan anak-anak yang sekarang, tapi begitulah. Kalau menurutmu orang-orang yang seperti itu, kalau menurutmu orang-orang yang seperti itu pantasnya dikasih hukuman apa sih? Bisa di apa ya, bisa juga diberi peringatan. Kalau sudah lebih 3 kali ya ngapain lagi, ya keluarkan saja. Buat apa juga beban-beban sekolah. Kamu sekolah di mana sekarang? Aku tuh sekolah di SMP Integrasi Gubuk. Teman-temanmu baik nggak sama kamu? Alhamdulillah semuanya baik-baik kok. Setahu saya ya, kalau di luar sana banyak juga murid yang nakal. Ya Ada nggak teman yang kayak gitu? ada sih, tapi ya karena sudah mendapatkan pelajaran, dia tuh tidak berminat untuk membuat kesalahan itu lagi, tidak ingin mengulangnya. Kamu kalau di sekolah pelajaran yang kamu paling suka itu apa? Pelajaran yang paling aku suka tuh ya pelajaran jurnalistik. Kenapa bisa suka sama jurnalistik? Ya di situ saya dapat pelajaran bagaimana cara menyampaikan pertanyaan kepada seseorang, bagaimana cara untuk menulis berita, ya walaupun itu pun secara sederhana dengan alat-alat yang ada. Oke, kembali ke yang tadi. Kenapa sih harus sekolah? Menurutmu orang-orang di luar sana itu kan banyak juga yang nggak sekolah. Ya. Kalau kamu nggak sekolah, seperti apa sih kehidupanmu sekarang? Ya mungkin kalau sudah susah, mencari uang susah, makan susah, minum susah, karena saya itu tidak ingin belajar terlebih dahulu, ingin bersenang-senang, tapi ya besoknya ya susah lah. Oke. Tapi
Tapi banyak loh orang di luar sana tanpa belajar juga ya dia bisa apa namanya dia bisa mencari uang dengan apa ya, dengan usaha dia sendiri. Bisa sih, tapi harus sekali ingat kerja keras menggunakan tenaga. Tapi lain dengan orang yang belajar, dia tuh pakai otak, nggak pakai tenaga, nggak keringat, tinggal di rumah dapat uang gitu, nggak susah. Pelajaran yang pelajaran yang paling kamu nggak suka di sekolah itu seperti apa sih? Pelajaran nggak ada sih, tapi ya nggak kalau belajar aku tuh nggak suka pelajaran apa ya, nggak ada sih, tapi ya bosan aja karena aku tuh paling nggak suka yang apa namanya, yang ribet-ribet gitu. Tapi ya saya dapat pelajarannya. Oke. Zaman sekarang saya dengar-dengar kalau di sekolah itu banyak pembulian yang begini begitulah, dibully sama temannya. Kamu pendapatmu sama orang-orang yang seperti itu kayak gimana sih? Itu sih kejam banget. Karena buat apa coba bully orang yang nggak ada salah? Coba sekarang kalau kan si A nggak ada salah, si B malah loloknya dibully dia, apa coba salahnya? Tiba-tiba si B tuh dilaporkan ke dilaporkan ke kepala sekolah, kan dapat akibatnya. Kadang-kadang dapat diskor, kadang-kadang dikeluarin dari sekolah. Ya itu sih akibatnya buat orang yang bully orang. Tapi misalkan ya ada si B misalnya, terus Ya. si B ini dia adalah seorang pembuli di sekolah. Tapi semua teman-temannya itu takut ke dia dan akhirnya kebenarannya disembunyiin, lalu kesalahannya yang disalahgunakan. Misalnya contoh seperti sekarang, ada kemarin saya lihat di berita, si A ini kan baik kan, ya terus si B ini adalah apa namanya, adalah pembuli di sekolah. Ya. Terus si A ini mempunyai kesalahan di sekolah, sedangkan si B ini juga mempunyai kesalahan seperti itu. Tapi si B ini melaporkan kesalahan si A ini, temannya itu. Padahal dia juga seperti itu. Gimana sih pendapatmu? Arti si A sama si B itu nggak tahu diri, kan punya kesalahan, kenapa? Tapi nanti misalkan Iya, tapi masalahnya si B ini nggak mau ngaku apa kesalahan dia. kan ada namanya saksi kan. Ya, tapi gimana kalau teman-temannya itu semuanya takut sama dia dan akhirnya kebohongan itu jadinya seperti yang dipandang oleh gurunya seperti kebenaran dan Kan ada si A. kesalahpahaman. Si A kan tahu apa kesalahannya. Ya, tapi karena gini. Gimana kalau si A ini diancam oleh si B, Kak, jangan kasih tahu ini gini, kalau enggak saya akan gunting rambut kamu misalnya, saya akan dorong kamu ke kuat misalnya, seperti itu. Gimana pendapatmu? Buat apa takut? Kan itu masalah kecil, bisa diselesaikan di belakang. Ya beritahu aja dulu, ini si B udah lakuin kesalahan juga gitu, kan juga ditahu. Oke, misalnya kalau si B ini udah dipercaya banget misalnya sama gurunya, dia udah kepunyaan besar, dia udah punya kepercayaan besar di gurunya. Karena dia udah mempunyai kepercayaan besar di gurunya, jadi dia dipedulikan banget sama gurunya. Akhirnya dia jadi, kalau jadi salah ya jadi benar gitu. Buat apa salahkan yang Kalau yang dipercayakan oleh guru itu, kalau dia berbohong kadang, kalau ini itu misalnya dia ngadu ke guru, pasti dia akan
dia akan pasti dia yang akan dipercaya kepada kita. Kalau aku jadi gurunya tuh, ya buat apa percaya orang yang sudah dibanggakan tapi membuat kesalahan? Buat apa membenarkan orang yang salah? Oke, kamu belajar dari pagi sampai malam itu kamu mau jadi apa sih? Aku tuh punya cita-cita sih. Apa? Aku tuh cita-citanya ingin jadi wartawan. Wartawan itu seperti apa sih? Ya jadi tanya-tanya orang, ini ada kasus apa ya? Yang nulis berita itu. Kenapa kamu mau jadi wartawan? Karena saya itu terinspirasi dengan cerita Pak Karnien ya. Dia tuh jadi wartawan tuh 40 tahun. Coba bayangkan 40 tahun mana? Lama banget kan? Nah, dari masa kecil tuh dia cari uang, karena dari kelas 2 tuh dia udah kehilangan ibunya gitu. Hanya dia sambung hidupnya dengan mencari uang dengan tenaga, nggak kayak kita kan belajar. Nah, dia tuh berusaha sekuat tenaga, dia tuh jual koran, mengambil bekas-bekas debu emas di depan trotoar. Nah, itu tuh dia kumpulin terus dia jual, dapat uang kan. Itu pun makannya tuh cuma bisa 2 kali sehari, 1 kali sehari. Dia juga tuh jual korannya tuh sampai Teluk Bayur, Kalimantan. Coba rumahnya tuh di Sumatera. Nah, terus dia tuh jual korannya tuh ke Kalimantan. Pas puasa juga dia berusaha buat walaupun puasa dia cari uang buat buka puasa nanti. Makanya sampai sekarang dia tuh bisa rasain gimana rasanya enak punya banyak uang, punya banyak teman, dikenal sama orang-orang. Makanya saya tuh terinspirasi saat saya membacanya tuh saya ini sih harus dicontoh lah. Oke, pesan saya untuk kamu sih rajin-rajin belajar, jangan putus asa dan selalu semangat. Oke guys, jadi sekian dari saya dan teman saya Fida. Saya harap kita semua bisa mencapai cita-cita kita. Dadah.